Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi kita pada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat, 5 dan 6. Sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Anak-anak ibu, kamu buka halaman anak-anak ibu di buku temamu, buka halaman 37 pembelajaran 4. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, kamu lihat pada gambar tersebut apa saja yang kamu lihat, kamu amatin. Di situ kita lihat ada gunung, ada hutan, ada joglo atau gubuk-gubuk, ada mobil, dan ada orang. Nah, anak-anak ibu, kemudian kita lihat di halaman 39 tentang jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, cuaca alam, serta flora fauna. Contoh wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Udah, belum? Contoh wisata alam, contohnya Gunung Perahu di Jawa Tengah. Kamu lihat gambarnya. Kemudian Danau Toba berada di Sumatera Utara. Tentunya anak-anak ibu sudah pernah ke Danau Toba atau ke Prapat. Nah, Candi Prambanan berada di Klaten, Jawa Tengah. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Antara lain usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Kemudian usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Menyediakan jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Menyediakan jasa pariwisata dan transportasi atau tour travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 5.
Setiap saat kita bernapas. Saat menarik napas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat kita menghembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernapas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Nah, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Bernapas membutuhkan kekuatan otot. Pernapasan itu dapat dibagi dua, menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang dan rusuk. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Diafragma ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke seni musik atau SBDP. Nah, kamu lihat di halaman 43. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ke-7 dinaikkan setengah. Nah, anak-anak ibu, perhatikanlah contoh urutan tangga nada diatonis minor yang ada di bukumu. Nah, perhatikan ciri-ciri tangga nada diatonis minor, yaitu lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat. Biasanya diawali dengan dan diakhiri nada la, dan kemudian mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, contoh lagunya yaitu lagu syukur, lagu bubui bulan. Itu lagunya sedih atau sendayu. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6. Nah, anak-anak ibu, kemudian kita masuk pada pembelajaran 6 di halaman 45. Kau lihat dan kau amati gambar satu keluarga tersebut. Di situ ada bapak, ibu, dan adik. Apa yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan bapak? Dan apa yang dikerjakan ibu? Dan pada gambar tersebut yang paling terakhir, gambar seorang anak kecil, anak perempuan, kau amati sedang apa yang mereka kerjakan. Sudah? Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah tersebut terasa sejuk. Tiba-tiba si Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara jadi tercemar asap. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal.
udara jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuki jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini tadi kisah seseorang yang membakar sampah. Entah siapalah itu ya kan, namanya tetangga, banyaklah itu. Nah, anak-anak ibu, mari kita baca sama-sama. Tanggung jawab bersifat kodrati atau selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita lihat jenis-jenis tanggung jawab itu ada beberapa jenis. Sekarang kita baca. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Keterlibatan dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Ya, yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antara warga masyarakat. Kemudian, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Kemudian, bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Kemudian, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang manfaat yang dimaksud seperti berikut. A. Terwujudnya kehidupan masyarakat serasi, selaras, dan seimbang. B. Pergaulan antara sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. C. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. D. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. E. Membangun sosial akan berjalan lebih baik dan lancar. F. Melaksanakan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, sekarang yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan menggunakan kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga.
Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong untuk berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Nah, yang keempat atau yang terakhir, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antara warga masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok atau biasanya secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok atau biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik ataupun agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Sebagai masyarakat, kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan dalam sekolah dan kelas. Sebagai warga sekolah, kamu mempunyai tanggung jawab. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan selamat melaksanakan tugas. Sebagai tugas kamu buatlah pertanyaan atau kalimat bertanya 2 saja. 2 kalimat tanya 2 saja. Apa dan bagaimana, dan kamu jawab. Pertanyaan dan jawabannya. Apa dengan kata dasar apa dan bagaimana. Cukup sekian, terima kasih.